gue di situ langsung negatif thinking. Gue nggak berpikir itu orang, karena nggak mungkin. Dia di situ juga sendiri dan di situ nggak ada motor sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Hafiz Dani Wicaksono. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Balik lagi nih di Pamor, pengalaman horor naik motor. Pamor episode kali ini gue akan menceritakan tentang pengalaman gue pribadi. Di episode kali ini gue akan menceritakan tentang kejadian yang gue alami sekitar tahun 2018 yang terjadi di Bukit Pelangi, Bogor. Jadi saat itu gue sedang melakukan perjalanan di Bukit Pelangi pada malam hari, dan ternyata gue mendapatkan sedikit kejutan dari makhluk yang tinggal di situ. Bagaimana ceritanya? Kita langsung ke ceritanya guys. Jadi saat itu sekitar tahun 2018, sekitar kalau nggak salah bulan September atau Oktober, gue kurang ingat. Jadi gue tuh punya pacar yang tinggal di Puncak. Karena pada saat itu kalau nggak salah sekitar hari Kamis, gue sedang libur kuliah. Akhirnya gue main ke sana. Dan dia itu masih SMA, yang mana anak SMA biasanya pulang itu sekitar jam 2 siang. Jadi gue perjalanan ke Puncak itu sekitar siang hari. Setelah sholat zuhur gue berangkat, dan gue sampai sana itu sekitar jam 3 sore. Dari rumah sampai ke rumahnya dia itu perjalanan sih biasa-biasa aja. Akhirnya gue ketemu dia sekitar jam 3 sore. Gue main di rumahnya, ngobrol, makan segala macem. Dan akhirnya gue bertemu nyokapnya juga, kita ngobrol. Saat itu gue mau pulang itu sekitar jam 4:30 sore. Gue udah siap, udah pakai jaket, tahu-tahu hujan deras. Nah sialnya gue pada saat itu gue nggak bawa jas hujan. Akhirnya gue pun harus neduh terlebih dahulu. Sebenarnya gue udah sempat mau nerobos ya, cuma dia nggak ngizinin, dan juga nyokapnya dia juga pun nggak ngizinin karena hujannya terlalu deras. Bahkan sampai-sampai depan rumahnya dia pun agak ada genangan, hampir banjir. Ban motor gue pun hampir setengahnya ke lelep. Hujan pun belum berhenti sampai jam 5:30, sampai maghrib. Akhirnya gue pun sholat maghrib dulu. Setelah gue sholat maghrib, hujan mulai reda. Akhirnya gue mau pamit, tapi nyokap dia bilang, Fis, mendingan kamu gak usah balik dulu, nginep aja. Tapi ya gue kan gak mungkin ya nginep di rumah cewek gue, apalagi itu di Puncak. Takutnya kan menimbulkan fitnah ataupun apa. Akhirnya gue pun maksa pulang. Gue bilang, ya udah kan, tapi ini udah malam nih, takut kemalaman, sekarang aja mau pulang mumpung masih maghrib, gue gitu kan. Tapi nyokapnya dia tetap maksa gue buat nginep di situ, katanya bahaya pulang jam segitu. Tapi pas gue lihat jam baru jam 7 mah masih sore ya, apalagi kalau gue biasa ke Bogor tuh jam 7 tuh masih rame banget. Akhirnya gue pun memutuskan balik. Saat itu kebetulan juga hujan sudah reda dan sudah nggak gerimis. Gue pamit, terus kata nyokap dia bilang ke gue gini, Fis, kalau bisa pulangnya lewat jalan biasa aja. Jalan biasa dalam arti jalan utama yang lewat Gadok, terus lewat Ciawi, lewat Bogor kota. Akhirnya gue emang biasa lewat situ juga ya. Akhirnya gue bilang, ya udah kan, saya lewat situ aja, gue gitu kan. Terus gue lewat situ. Begitu keluar gang rumah dia, kok macet banget. Rumah dia tuh tepatnya di Cisarua guys, dekat Taman Safari. Jadi udah macet banget tuh. Pikir gue udah macet gini, ini biasanya macetnya di Gadok. Dari Gadok berarti udah macet parah. Akhirnya gue telusuri jalan,
gue ketemu supir angkot yang lawan arah. Gue tanya, "Kang, ada apa?" Kata dia, "Ada kecelakaan, makanya rame." Pikir gue, wah ini bisa lama nih. Terus gue tanya, kecelakaan apa? Ternyata truknya melintang gitu di jalan, yang mana itu penanganannya pasti lama ya guys. Akhirnya gue berpikir bahwa ya udahlah, gue lewat potong jalan aja, masih jam 7 ini. Akhirnya gue masuklah di persimpangan yang jembatan yang sekarang udah direnov ya, jadi 2 jalur. Dulu tuh masih 1 jalur. Gue akhirnya masuk ke Bukit Pelangi. Di situ gue ngeliat jam 7:15. Biasanya orang kalau misalnya jalan utama macet pasti masuknya ke situ. Akhirnya gue banyak tuh gue barengan. Setelah ada barengan, di situ ada pecah lagi jalan yang lewat Katulampa sama lewat Bukit Pelanginya. Tadi gue mau memutuskan lewat Katulampa, tapi karena banyak motor lewat situ, takutnya di dalamnya macet. Akhirnya gue putuskan buat lurus lewat Bukit Pelangi, yang mana nanti gue akan nembus ke Sentul. Akhirnya gue lewatlah situ. Di situ gue sempat ada orang ya, bertiga, jadi 3 motor. Ada orang 2 di depan gue di belakangnya. Tapi ternyata orang-orang itu orang dekat, jadi nggak terus ya. Nah, kalau kalian ke Bukit Pelangi dari puncak itu, nanti ngelewatin warung-warung. Biasanya warung-warung itu pada buka, cuma kali ini benar-benar semua tutup. Mungkin karena habis hujan deras ya guys. Akhirnya gue jalan, telusuri jalan, masuklah ke golf ya. Ada Bukit Pelangi Golf gitu. Di situ gue udah mulai mencium aroma kayak bunga melati gitu, wangi. Perasaan nggak ada kembang apa sih, kayak taman bunga di sini, tapi kok ada bau-baunya. Gue masih positive thinking. Mungkin pikir gue, mungkin rumah-rumah tadi ada orang habis mandi ya kan, pakai parfum melati. Nah, akhirnya gue pede aja, gue tetap jalan. Nah, di situ anehnya mesin motor gue tuh kadang suka mati-mati. Jalan mati. Akhirnya gue sering-sering di situ mati, terus gue starter. Gue tetap masih positive thinking aja. Gue cuma keselnya, ya ini mati di sini, mau benerin di mana? Bengkel nggak ada dong di situ. Akhirnya gue masuklah ke posnya si Bukit Pelangi. Pas di pos kan lampu gue tuh terang ya. Terus gue masuk, ada yang lagi duduk di pos. Gue kaget, tapi orang untungnya. Terus gue cuma nyapa, "Pak." Dia nggak nyapa, dia cuma diem aja gini. Ini misalnya gue lewat gini, dia gini ke gue, cuma ngelirik. Akhirnya gue, udahlah jalan aja. Jalan, bau melati tuh masih ada sepanjang gue jalan di situ di Bukit Pelangi itu. Anehnya dari lawan arah pun nggak ada kendaraan sama sekali. Akhirnya gue bertemulah sama ada pos yang di kiri jalan pas mau nanjak. Di situ ya, ini seperti deja vu ya. Ini kayak pernah terjadi sama gue yang di cerita gue sebelumnya, yang gue ngasih lampu dim di salah satu pohon di Depok. Ini gue ngasih lampu dim lagi, iseng banget gue emang. Gue kasih dim, jadi di posnya itu ada cewek lagi duduk pakai baju putih, rambutnya panjang sepinggang, tapi dia madep ke sana. Gue langsung, wah. Gue di situ langsung negative thinking. Gue nggak berpikir itu orang, karena nggak mungkin. Dia di situ juga sendiri, dan di situ nggak ada motor sama sekali. Akhirnya gue pun langsung tarik gas, ngebut. Semua lubang polisi tidur di Bukit Pelangi gue hajar semua. Gue udah panik. Terus pas tanjakan, berat dong motornya, nggak mau naik, cuma 40.
gue udah keringetan, merinding nggak, gue cuma keringetan langsung. Apa ini? Tiba-tiba kayak, kan gue pakai ransel ya, ransel gue kayak ada yang narik gitu. Gue cuma gue ngebayangin itu tuh kacau sih. Jadi kayak ada narik gitu, tapi pas gue lihat ke bawah sini nih, alhamdulillah sih nggak ada tangan sih, cuma apa nih, gue ngebut akhirnya sampailah di bundaran yang Bukit Pelangi itu. Bau melati masih ada di situ. Gue kaget di situ pas gue belok di bundaran gini, ada orang lagi duduk di pinggir jalan gini, duduknya gini, cewek 2. Gue kaget, akhirnya gue udah panik, akhirnya gue klakson. Pas gue klakson, terus dia bilang, bang, ternyata itu orang. Terus gue bilang, kenapa? Bisa tolong nggak bang, anterin sampai depan. Ternyata mereka nggak tahu kenapa kena maling atau kena begal gitu, terus motornya hilang. Tapi karena gue takut ya, gue minta maaf juga ya buat orang tersebut. Dia cewek 2. Sekarang gue udah panik, akhirnya gue tinggal, gue nggak berani. Akhirnya gue langsung ngebut. Terus gue bilang, gue panggil satpam aja di depan ya, gue gitu. Gue ngebut, itu bau hati masih. Akhirnya sampailah di pos satpam. Sampai di pos satpam, gue cerita, Pak, itu ada 2 orang, katanya di begal atau apa gitu. Coba Pak samperin, tadi dia minta tolong saya, tapi saya nggak berani, takutnya diapa-apain ya kan. Oh iya mas. Terus dia nanya, mas sendiri dari tadi lewat? Iya sendiri, cuma tadi ada satpam yang jaga sih di pintu depan. Dia langsung lihat gua, satpam langsung, kenapa pak? Gua gitu kan, terus satpamnya, berarti mas ngeliat apa? Ya itu orang yang duduk di pos pintu depan tadi, itu bukan satpam kata dia, itu ada makhluk lah di situ yang emang suka duduk di pos tersebut. Yang mana akhirnya gue langsung terus gue cerita, Pak, tadi saya nyium bau melati di sepanjang jalan. Tadi emang setiap malam Jumat di sini emang gitu. Makanya nggak ada orang yang lewat Bukit Pelangi di atas jam 7 malam pada saat malam Jumat gitu. Makanya dia bilang ke gue, kenapa mas lewat sini? Harusnya kalau mas mau lewat sini mending lewat Katulampa kalau misalnya puncak macet. Terus gue bilang, soalnya Katulampa rame banget pak, jadi saya mending lewat sini gitu. Terus anehnya pas di pos satpam itu udah nggak bau melati, dan kata satpamnya lain kali jangan kesini lagi ya mas malam Jumat gitu. Terus untuk cewek yang 2 orang tadi, kata dia, itu emang bukan orang mas, udah mas lewat aja, kata dia. Terus gue bilang, tapi ada interaksi pak, dia minta tolong. Iya, interaksi ke gue. Kalau gue balik lagi ke sana, katanya udah nggak ada tuh orang tadi. Ternyata emang di Bukit Pelangi itu katanya ada yang nunggu ya, ada 2 sosok. Cuma kalau yang gue lihat itu benar-benar orang, cewek 2, kayak warga lokal lah, dan kerap katanya suka minta bantuan orang yang lewat dan juga sering gangguin orang yang lewat gitu. Dan setelah gue ketemu satpam itu dan lewat pos itu, semua clear, sampai rumah gue aman. Dan anehnya, padahal setelah pintu keluar Bukit Pelangi itu gue masih lewat rumah-rumah warga, lewat kebun, nggak apa-apa. Jadi cuma dari awal masuk Bukit Pelangi sampai keluar Bukit Pelangi gitu. Tadi gue udah ceritain pengalaman gue waktu lewat Bukit Pelangi. Sebenarnya di situ yang gue lihat yang pertama itu
itu orang yang kayak orang duduk di pos satpam itu nggak serem sama sekali, itu orang menurut gue. Nah kalau yang di pos kedua yang di tikungan di pos sebelah kiri, kalau kita dari arah Sentul itu sebelah kanan, itu gue yakin 100% bukan, karena siapa orang mau duduk di situ. Dan yang di tikungan dekat bundaran 2 orang itu gue yakin itu orang, tapi satpam bilang yang gue lihat itu semua bukan orang. Dan satpam itu ngasih tahu gue bahwa jangan pernah lewat situ untuk malam Jumat. Jadi sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah kalian harus patuhi apa yang orang tua bilang. Di situ kan nyokapnya cewek gue itu bilang jangan lewat Bukit Pelangi, dan gue tetap lewat. Yang kedua, gue naik motor di tempatnya sepi sendirian, itu jangan pernah sampai kayak gitu. Mending kalian macet-macetan dibanding lewat tempat yang sepi. Yang ketiga adalah perbanyak doa. Gue sempat emosi pas gara-gara macet, makanya gue jadi sepanjang jalan kayak ini macet banget gitu, emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan menurut gue itulah yang membuat gue juga jadi kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama perjalanan itu emang gue cuma nyium bau doang, nggak denger apa-apa. Cuma pas tanjakan itu kerasa berat, dan yang gue ngeliat sosok yang serem itu nggak ada. Jadi yang di pos itu cuma cewek duduk ngebelakangin jalan, dia ngarah ke dalam pos. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Mungkin jika teman-teman ada yang punya pengalaman juga di Bukit Pelangi, bisa ceritakan di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan di like. Jangan lupa juga subscribe channel Hafiz dan Wicaksono. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.